Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang ibu bisa merawat 10-12 orang anak tanpa ayah. Itulah sama yang terjadi ternyata di dunia burung pun, bahwa satu ekor indukan betina bisa mengasuh 4 ekor anakannya tanpa pejantannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Trisakti.farm, semoga hari ini dilimpahkan kesehatan, bisa beraktivitas. Di episode kali ini saya mencoba memberikan sedikit tentang bagaimana seekor indukan burung peri Jepang ini dia bisa mengasuh 4 ekor anakan. Sebenarnya tadinya 5 ekor anakan, tapi yang satu mati karena mungkin terlalu banyak anakan yang dia loloh atau dia asuhnya. Pada awalnya burung ini memang tadinya sepasang, tapi karena suatu hal pejantannya saya jual ke peternak yang lain yang dia memilih mengambil jantannya saja. Tadinya saya pikir indukan ini tidak mau mengerem, karena pas diambil oleh teman saya itu posisi indukan atau pasangan peri Jepang ini posisi lagi ngerem, dan jumlah telurnya juga 5 butir. Dan saya pikir tadinya tidak mau ngerem karena pejantannya saya ambil, tapi karena belum menemukan pejantan yang lain untuk dijadikan pasangannya, waktu itu saya coba juga cari indukan yang usianya sama masa ngeremnya. Ternyata juga saya tidak menemukan. Akhirnya indukan ini saya biarkan dia mengerami telurnya sendiri. Tadinya saya berpikir mungkin tidak mau ngerem karena bejantannya diambil, tapi setelah saya perhatikan ternyata indukan ini tetap ngerem dengan baik, dan akhirnya ke-5 ekor anakannya menetas semua. Ada satu anakan yang waktu itu netesnya terakhir, jadi ada satu anakan yang akhirnya mati karena kalah sama kakak-kakaknya dalam hal meloloh makanannya. Terus apa yang bisa diambil dari burung ini, yaitu ketika kita memiliki indukan betina terus jantannya pun kemudian mati atau hilang, ternyata si induk betina ini tetap mau meloloh dan merawat anak-anaknya sampai sebesar ini. Jadi teman-teman, tidak semua indukan itu mengesampingkan anaknya, tapi yang dalam video ini saya kasih tahu ke teman-teman bahwa satu indukan tanpa pejantan dia bisa mengasuh anaknya dengan kasih sayang, yang akhirnya ya anakan ini bisa tumbuh dan mereka gede-gede ya, tidak kalah dengan saat mereka mengasuh anakan secara pasangan. Nah, saya bisa mengambil pelajaran dari burung ini. Ternyata memang ketika si induk betina tidak ada pejantannya, dia akan tetap mengerami telurnya dan membesarkan anaknya sendiri tanpa bantuan dari si pejantan. Dan saya juga pernah mengalami juga, waktu itu ada pasangan yang lain yang betinanya, yang pasangan tersebut masih dalam posisi ngerem. Karena ada teman saya yang berminat, akhirnya si betinanya saya lepas, saya jual. Nah, tinggallah si jantan yang waktu itu posisi burung lagi ngerem. Sama kejadiannya seperti ini, cuman yang betinanya yang diambil oleh teman saya. Nah, saya biarkan si pejantan ini mengerami telur-telurnya sendiri, tapi saya perhatikan ketika si jantan ini tidak ada betinanya, dia sering keluar masuk sarang. Dan setelah saya cek, ternyata juga telurnya isi. Tapi begitu beberapa hari ditinggal si betina, ternyata si jantan yang sedang mengerami telurnya itu
dia sering keluar masuk sarang, akhirnya telur yang dierami itu tidak menetas dan embrionya mati di dalam. Jadi ternyata memang ketika si jantan dalam posisi dia ngerem tanpa betina, dia tidak akan meneruskan telur-telurnya itu sampai dia menetas, apalagi sampai meloloh sendiri. Jadi kesimpulannya, binatang atau hewan atau burung yang posisinya adalah betina, dia akan dengan susah payah akan tetap merawat anak-anaknya sampai besar. Itu pun terjadi dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kadang-kadang ada seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya secara sendiri tanpa suaminya, tapi si ibu itu dengan sekuat tenaga berusaha untuk membesarkan anak-anaknya sendiri, walaupun posisinya susah payah, tapi seorang ibu tidak akan menyerah untuk membesarkan anak-anaknya. Pelajaran yang saya ambil di sini bahwa ketika ibu berperan, dia akan tetap berusaha untuk membahagiakan anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya walaupun dengan membanting tulang. Tapi itu pun ternyata terjadi juga di burung yang saya pelihara. Jadi memang kita banyak belajar, banyak berkaca juga dari seekor burung yang mampu mengurusi anak-anaknya walaupun posisi si induk sendiri tanpa pejantan. Jadi teman-teman, harapan saya untuk teman-teman yang masih punya orang tua, terutama ibu, merekalah orang-orang yang terhebat yang telah membesarkan kita dan telah menguras tenaganya untuk menghidupi kita ketika kita tidak ada seorang ayah yang mendampinginya. Jadi saya bisa mengambil hikmah bahwa seorang ibu bagaimanapun lembutnya dia, tapi dalam perjuangannya dia tidak akan mengenal lelah untuk mengurusi semua anak-anaknya. Walaupun dengan bersusah payah, sang ibu itu membesarkan dan merawat kita sampai besar. Dan doa yang paling mustajab untuk orang tua adalah dari seorang ibu. Jadi teman-teman, banyak pelajaran yang sebenarnya saya bisa ambil dari burung yang saya kemudian sambungkan ke dunia kita sebagai manusia. Ternyata memang mereka tidak jauh beda ketika rasa sayang itu dicurahkan dari seorang induk ke anaknya. Jadi itu saja teman-teman, sekilas tentang indukan betina yang tidak ada pasangannya yang merawat anak-anaknya sampai besar. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.